فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام Al-Bukhari rahimahullah, Al-Babul Khamis was-samanun, bab yang ke-85, Babul Istilqa'i fil masjid. Bab istilqa, yaitu apa? Tidur terlentang. Terlentang berarti apa? Menghadap ke atas badannya. Fil masjid. Wa madir rijl, yaitu menghulurkan kaki ke depan di masjid. Ya, bebas, yang penting di masjid. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bolehnya melakukan itu tatkala sedang rehat, bukan sedang di majelis ilmu. Kenapa? Kata Al-Hafidz, karena menurut kebiasaan Nabi kalau sedang di majelis ilmu duduknya duduk yang baik, yang tenang, yang berwibawa, bukan menghulurkan kaki ke arah orang lain dan seterusnya. Itu udzur, namanya lenguh. Kita gini-gini, insya Allah orang tahu ini kasihan sedang lenguh-lenguh. Cuma terus menerus, itu yang apa itu? Nabi tidak mencontohkan kalau terus menerus. Kecuali ketika sedang santai, tidak sedang di majelis, sedang rehat-rehat atau masing-masing baca Quran sendiri-sendiri, itu bebas kakinya. Kenapa Imam Bukhari mendatangkan bab ini? Karena ada hadis yang melarang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Nabi melarang untuk istilqa di masjid, yaitu apa? Tidur terlentang di masjid. Lalu bagaimana menggabungkan antara larangan dengan nanti hadis yang menunjukkan Nabi melakukan itu? Kata Al-Hafidz, yaitu ini dibawa kepada, yaitu Nabi menjaga jangan sampai aurat nampak. Yaitu boleh tidur terlentang tapi jaga baik-baik, jangan sampai mungkin kena kipas angin kah, atau kena angin yang kuat, tahu-tahu aurat jadi tersingkap. Kalau syarat terpenuhi, maka itu tidak mengapa. Baik. Qal al-haditsul khamis wa sab'un ba'da arba'imi'ah, 475. Haddatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani. Iya, beliau termasuk murid terbaik di dalam meriwayatkan Muwatta Imam Malik. An Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani Summal Madani, Imam Darul Hijrah. Iya, ini muridnya Imam Malik memang tadi. An Ibnu Syihab, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri al-Madani. Termasuk murid terbaiknya Ibnu Syihab adalah Imam Malik ini. An Abbad ibni Tamim. Abbad ibnu Tamim tidak disebutkan kunyahnya oleh Al-Hafidz di dalam Tahdzibut Tahdzib. Beliau adalah tabi'i dari kalangan Ahlul Madinah, siqah. An Amnih dari pakciknya. Pakciknya ini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Asim, yang terkenal di dalam hadis apa itu? Tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun kalau yang terkenal dalam masalah mimpi adzan, siapa itu? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, Madani juga. Baik. Apa sekarang ceritanya? Annahu ra'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiya. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang fil masjid, di dalam masjid. Ini menunjukkan larangan yang disebutkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini telah dijelaskan oleh Nabi, larangannya tidak mutlak. Buktinya apa? Nabi mencontohkan berbuat itu, menunjukkan apabila syarat-syarat terpenuhi maka tidak mengapa. Mungkin apa ya, rehat namanya, sudah duduk berjam-jam barangkali, atau rehat dari luar habis sholat sunnah kemudian pengen terlentang rebah-rebahan dulu, ini tidak mengapa. Masjid Nabi ini tanah, iya, tanah betul.
Waktu itu masih berupa tanah. Bukan ada macam Tak ada. Makanya waktu malam 23 Ramadan itu memang apa? Hujan turun dengan deras. Nabi sujudnya kena basah-basah, tanahnya basah. memang tidak ada kapet ataupun tikar. Mungkin waktu itu duit belum banyak kan? Namanya seadanya dulu dan sebagainya. Maknanya bersimenkan tanah ya. Tanah dan kerikil, banyak kerikil, dihamparkan kerikil yang kecil-kecil. Nah, sebagian sahabat kalau kepanasan dia meletakkan kain. Kadang Nabi sholatnya pakai tikar, pasang tikar. Ini boleh. Cuma untuk beli banyak-banyak mungkin waktu itu belum ada duit dan sebagainya. Miskin. Ya, suasana waktu itu ada yang harus priority, diutamakan, didahulukan untuk dapat duit. Masjid sekarang semua ada ekor ya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah. Ada ekor tidak datang. Insya Allah ini menyusul. Itu yang untuk wanita sudah, yang sini nanti insya Orang Allah. boleh pergi tarawih ya. Kata tak ada ekor dalam masjid itu. Panas. Itu yang di markis sana belum ada. Untuk yang wanita ada, yang laki-laki Ada belum. ekor pakai tanah ya. Insya Allah. Wadi'an ihdari jelain. Ini sebagai hal ya. Dalam keadaan beliau meletakkan salah satu dari dua kakinya alal ukhra. Dijelaskan oleh Al-Habib ini untuk apa? Menutup, untuk menahan kain jangan sampai mungkin kena angin tersingkap, menjepit kain. Soalnya kalau sekedar kakinya sama-sama sejajar boleh jadi kan, tahu-tahu kena angin ke apa dan seterusnya, atau kadang kucing nakal main-main masuk, oh bahaya. Makanya ini untuk berjaga-jaga, kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lain untuk apa? Mengepit kainnya dan seterusnya. Baik, menunjukkan seperti ini boleh. Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu tak ada dalam kitab-kitab sahih, hadis larangan, tapi kata Al-Habib ini keliru. Lupa dia, hadisnya ada bahkan dalam riwayat Muslim melarang untuk tidur terlentang di masjid. Tapi hadis Bukhari Muslim menunjukkan Nabi memberikan contoh bahwasanya boleh seperti itu, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan ini boleh jadi khusus untuk Nabi. Nabi melarang, itu untuk kita. Nabi praktek, itu untuk dia. Maka dibantah oleh Al-Habib karena apa? Iddi'aul khususiyah yahtaju ila dalil. Sementara wal aslu adamud dalil. Klaim bahwasanya ini khusus untuk Nabi, ini memerlukan dalil. Sementara hukum asal dari perbuatan Nabi adalah apa? Adalah umum untuk kita. Hukum asalnya adalah tak ada dalil yang mengkhususkan. Maka semua yang Nabi lakukan ini boleh dicontoh pada asalnya, kecuali ada dalil khusus mengatakan ini khusus untuk Nabi. Nah, sementara tak ada dalil itu. Dan ini dikuatkan dengan cara Imam Bukhari meriwayatkan. Lihat ini yang setelahnya. Wa ani bin Syihab an Sa'id bin al-Musayyab kana Umar wa Utsman yaf'alani dzalik. Dahulunya Umar dan Utsman biasa melakukan yang demikian itu. Menunjukkan memang inilah pemahaman sahabat bahwasanya tidur terlentang di masjid bukan hanya haknya Nabi. Para sahabat pun melakukan itu. Berarti umat ini memang boleh. Yang penting syaratnya terpenuhi. Sebagian ulama mengatakan sanad ini mu'allaq, tergantung-gantung. Gimana tahu-tahu wa ani bin Syihab, tetapi dibantah oleh Al-Habib. Kenapa? Yang betul hadis sanad ini sama dengan sanad yang tadi, yaitu haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an ibni Syihab. Dan ini dibuktikan dengan riwayat temannya Imam Bukhari, yaitu Imam Abu Dawud. Sama-sama belajar ke Imam Ahmad kan, Bukhari dan Abu Dawud berteman belajar ke Imam Ahmad. Karena dalam Sunan Abi Dawud hadisnya sama dari Al-Qa'nabi, yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi, dari Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, Sayyidut Tabi'in, Rawiyatu Umar. Tabi'in yang pemimpinnya para tabi'in. Walaupun tetap yang terbaik yang Nabi katakan yaitu Uwais Al-Qarni, tapi Sa'id bin Musayyab memang pemimpinnya para tabi'in. Keutamaannya banyak. Beliau Abu Muhammad Al-Madani ini bercerita karena Umar wa Utsman, dahulunya Umar bin Khattab
dan Utsman bin Affan yaf'alani dzalik, biasa melakukan itu. Walaupun tugas kenegaraan banyak, tapi mereka juga suka duduk-duduk di masjid. Ya memang waktu itu mereka tak membuat istana sendiri ya, memang untuk mengurus negara memang di masjid. Nah, mereka kemudian kalau tidak sedang di majelis, tidak sedang bermajelis, maka mereka sering tidur terlentang di dalam masjid. Menunjukkan yang seperti itu boleh dan tidak dikatakan itu mengurangi kehormatan masjid dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.